Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sekar Arum Chandrakanti dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNS Angkatan 2023. Pada video kali ini, aku akan bahas topik yang sangat penting, yaitu keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke topik pembahasan, apakah kalian tahu apa itu flora dan fauna yang ada di Indonesia? Apa saja sih jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia dan bagaimana karakteristik serta persebarannya? Apakah kalian tahu bahwa flora dan fauna di Indonesia itu ternyata sangat penting loh bagi kehidupan manusia? Dan apakah kalian juga penasaran bagaimana sih cara melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia ini supaya tidak punah? Semua pertanyaan tadi akan dibahas pada video kali ini. Yuk kita bahas bersama-sama. Apakah kalian sudah familiar tentang flora dan fauna di Indonesia? Pada video kali ini akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yuk kita simak penjelasannya. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman hayati flora dan fauna adalah variasi spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah atau ekosistem. Ini mencakup semua jenis tumbuhan dan hewan, baik yang langka maupun yang umum. Apa saja faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna di Indonesia? Faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna, yang pertama ada edafik atau tanah, yang kedua ada klimatik atau iklim, yang ketiga fisiografis atau topografi, dan organis atau makhluk hidup. Sarana penyebaran flora dan fauna diantaranya yaitu angin, aliran air, lahan, serta manusia dengan teknologinya. Hambatan penyebaran flora fauna diantaranya yaitu geografis, biologis, dan tanah atau edafik. Sebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora berdasarkan wilayahnya dibagi menjadi 3 dan berdasarkan jenis vegetasinya dibagi menjadi 5, yang akan dijelaskan berikut ini. Berdasarkan wilayahnya, yang pertama ada flora asiatis, biasanya ada di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contohnya ada seperti gambar berikut ini. Kemudian ada flora peralihan, wilayahnya ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku. Contohnya ada kayu hitam atau eboni hitam, kemudian ada cendana dan cengkeh. Kemudian ada flora australis, wilayahnya di Maluku dan Papua, dengan contoh yaitu tanaman matoa, tanaman damar, tanaman sagu, dan juga tanaman nipah. Persebaran flora berdasarkan jenis atau vegetasi hutannya. Yang pertama ada hutan hujan tropis, wilayahnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Contohnya yaitu bengkirai, meranti, dan ulin. Kemudian ada hutan musim atau homogen. Daerahnya ada di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Contohnya ada hutan jati, mahoni, sengon, dan kapuk randu. Yang ketiga ada sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergelombol. Wilayahnya ada di NTB dan NTT dengan ciri memiliki curah hujan yang sedikit. Yang keempat, ada stepa atau padang rumput, yang merupakan padang rumput yang sangat luas, dengan ciri-ciri curah hujannya sangat sedikit dan sesuai untuk peternakan. Wilayahnya biasanya di NTT. Yang terakhir, ada hutan bakau atau mangrove, yaitu tanaman yang tumbuh di sekitar pantai, yang biasanya ada di Sumatera Timur, Jawa Utara, Pantai Kalimantan, dan Papua Selatan. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, serta fauna australis. Fauna asiatis biasanya berwilayah di Sumatera,
Kalimantan, Jawa, dan Bali dengan ciri-ciri mirip dengan fauna benua Asia, kemudian banyak reptil dan juga banyak ditemukan jenis kera. Ini adalah contoh fauna asiatis. Sangat beragam sekali ya teman-teman, bisa dilihat deh, bagus-bagus dan unik-unik sekali ya faunanya. Yang kedua ada fauna australis, wilayahnya di Maluku dan Papua dengan ciri-ciri mirip dengan fauna benua Australia, binatang menyusui kecil-kecil, banyak ditemukan binatang berkantung, dan banyak ditemukan aneka burung. Ini adalah contoh hewan-hewan dari fauna australis, ada burung kasuari dan juga kiwi. Burung-burung tersebut sangat unik sekali. Yang ketiga, ada fauna peralihan. Wilayahnya ada di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Cirinya yaitu perpaduan fauna asiatis dengan australis, kemudian banyak reptil, serta hewan purba dan langka. Berikut ini adalah contoh-contoh hewan fauna peralihan. Pada gambar tersebut, hewan-hewannya sangat langka dan sudah susah untuk ditemukan ya teman-teman. Nah teman-teman, ada pertanyaan nih. Apa sih pentingnya flora dan fauna, serta bagaimana cara melestarikannya? Apakah teman-teman semua sudah tahu, atau malah belum tahu sama sekali? Jadi, flora dan fauna itu sangat penting dalam kehidupan karena mereka menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan kebutuhan dasar manusia, serta mendukung proses alamiah seperti polinasi dan siklus karbon. Untuk melestarikan flora dan fauna, diperlukan upaya seperti melindungi habitat alami mereka dari kerusakan. Selain itu, penerapan hukum yang ketat untuk mencegah perburuan liar serta perdagangan ilegal juga sangat penting. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan kebutuhan dasar manusia. Untuk melestarikan keanekaragaman hayati, diperlukan upaya perlindungan habitat, penegakan hukum untuk mencegah perburuan liar, pendidikan lingkungan, serta pembentukan kawasan konservasi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati di masa depan. Untuk memperdalam materi yang telah dijelaskan, cobalah mengerjakan kuis berikut ini. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna? A. Interaksi antara tumbuhan dan manusia. B. Variasi spesies tumbuhan dan hewan dalam suatu wilayah. C. Proses distribusi tumbuhan oleh angin. D. Jenis tumbuhan yang digunakan untuk obat-obatan. Jawabannya adalah B. Apa faktor utama yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? A. Lokasi geografis yang terpencil. B. Suhu udara dan kelembapan. C. Teknologi dan pendidikan. D. Angin, aliran air, lahan, dan aktivitas manusia. Jawabannya yaitu D. Wilayah mana yang memiliki flora australis di Indonesia? A. Sulawesi dan Maluku. B. Jawa dan Bali. C. Sumatera dan Kalimantan. D. Papua dan Maluku. Jawabannya yaitu D. Padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol dengan ciri-ciri memiliki curah hujan yang sedikit serta biasanya di wilayah NTB dan NTT disebut. Jawabannya yaitu sabana. Burung cendrawasih dan kasuari merupakan jenis fauna. Jawabannya yaitu australis.
Setelah menyimak materi penjelasan yang telah ditayangkan, kita menjadi tahu bahwa flora dan fauna itu sangat penting untuk kehidupan. Karena flora dan fauna itu sudah berperan aktif dalam menjaga ekosistem bumi kita dan juga menyediakan bahan baku untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan manusia. Terima kasih telah menyimak video materi dari saya tentang keanekaragaman hayati flora dan fauna. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.